warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak akan menjelaskan materi hari ini, teknologi layanan jaringan kelas 11 TKJ 2. Itu ada bagian besar ada pengertiannya. Prinsip kerja VoIP yang mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Data digital dari PC melalui hub, router mampu ADSL, modem dikirimkan melalui jaringan internet dan diterima oleh tujuan melalui media yang sama. Digitalisasi voice dalam bentuk paket data dikirimkan dan dipublikasikan kembali dalam bentuk voice di penerima receiver atau melalui media telepon. Oke, selanjutnya konsep kerja protokoler server switch. Sistem koneksi VoIP mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk bentuk peralatan juga makin berkembang, tidak hanya dalam bentuk komputer yang saling berhubungan, tetapi dalam jenis peralatan lain seperti pesawat telepon biasa terhubung dengan jaringan VoIP. Ini ada gambar tentang topologi VoIP. Ini gambarnya. Oke, yang berikutnya definisi VoIP. Voice over Internet Protocol, disingkat VoIP. Identik dengan teknologi yang memiliki media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Dua buah komputer terhubung dengan internet bisa dinyatakan sebagai bentuk paling sederhana dalam sistem VoIP. Sinyal suara analog ketika berkomunikasi dengan telepon diubah menjadi data digital dan dikirim melalui jaringan berupa paket-paket data yang secara nyata. Ini definisi VoIP. Sudah Bapak bacakan, sudah Bapak terangkan, itu suara jarak jauh secara langsung. Itu kita bisa berkomunikasi secara langsung dan menggunakan dua buah komputer yang terhubung dengan internet. Terus ada juga dikenal dengan istilah IP telepon sebagai jenis komunikasi multimedia atau bentuk langsung dari komunikasi suara VoIP. Beberapa kelebihan teknologi VoIP antara lain biaya lebih rendah untuk sambung langsung jarak jauh. Berbagai bentuk jaringan VoIP dapat digabungkan menjadi jaringan besar, dapat digabungkan dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Jangkauan penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa dan memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada pada suara itu. Ada juga kebutuhan piranti, itu manfaat komunikasi dengan voice menggunakan jaringan data, dapat menggunakan metode konferensi suara secara aman, yaitu bisa menggunakan jaringan data, dapat menggunakan metode konferensi suara secara aman, efisiensi aplikasi bandwidth serta menekan biaya penggunaan. Itu supaya menekan biaya penggunaannya lebih bagus. Manfaat lainnya yaitu kendala reliability jaringan komputer meningkat, kemampuan menggunakan SIP interface dan menekan biaya operasi komunikasi.
Ada juga user agent. User agent dapat dalam bentuk beberapa software maupun hardware. User agent seperti layar telepon berfungsi sebagai pemanggilan dan menerima telepon yang dapat berasal dari sambungan komputer dengan komputer yang IP iPhone maupun komputer PSTN. Jenis-jenis user agent sebagai berikut. Ini ada tabel jenis-jenis user agent, bisa kalian lihat ada berapa jenis itu, ada 4 jenis ya. Ini ada juga handphone, yaitu contohnya IP phone, USB phone, ITG, Internet Telephone Gateway, atau ATA. Ada juga ATA, analog telepon adapter itu. Terus ada juga proxy sebagai jembatan penghubung. Ya, bisa kalian baca itu. Guna memproteksi proxy dibutuhkan software, sebab menjalankan PIP internet membutuhkan proxy IP. Yaitu ada gambarnya di samping itu logo. Ada logo YAT itu. Terus ada juga protokol. Teknologi yang secara umum digunakan dalam VoIP adalah H323 dengan SIP H323, di mana kedua teknologi tersebut dikembangkan oleh itu Teknologi Telecommunication Union. Bisa kalian baca di situ. Terus ada juga yang keempat, VoIP server, yaitu bisa kalian baca itu pengertiannya, bisa dibaca. Terus ada ini, ada juga gambarnya, itu gambar VoIP, yaitu bisa dilihat itu gambarnya, gimana cara kerjanya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.